Dan juga perlu diketahui, kata-kata kami tidak profesional itu sangat disayangkan. Kenapa? Bersama ini juga saya selaku kepala ya dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan dan partner itu ingin mengklarifikasi adanya beredar di media yang menyatakan kami atau saya tidak profesional dalam menangani kasus Ibu Erin. Perlu disampaikan ya, perlu kami klarifikasi agar tidak ada lagi, setelah hari ini kami menyampaikan tidak ada lagi yang namanya berita yang simpang siur, karena terkait apa yang disampaikan oleh mantan klien kami Ibu Erin, yang dimana dalam satu kesempatan dia menyatakan bahwa kami itu tidak profesional. Perlu digarisbawahi, diketahui bahwa kami secara profesional pada tanggal 5 Mei 2026 ya, klien kami menandatangani kuasa, surat kuasa secara resmi ya. Ini surat kuasa kami secara resmi. Tentunya surat kuasa ditandatangani atas dasar adanya kesepakatan ya tentang penanganan perkara ya, dengan bukti terlampir khususnya dengan penanganan perkara seperti apa dan jasa hukum yang kami sepakati bersama. Maka setelah itu kami bicarakan, kami sepakat, maka kami tanda tangan sama-sama. Dan dalam tiap lembarnya jelas di sini ya, surat kuasa ini ada paraf daripada mantan klien kami Ibu Erin. Artinya dia sudah membaca, sudah jelas, bahkan kami juga memiliki videonya, rekaman bahwa beliau sudah membaca dengan jelas dan menandatangani surat kuasa. Dalam surat kuasa ini jelas kami sampaikan dalam surat kuasa yang sudah dibaca dan ditandatangani oleh klien kami Ibu Erin, mantan klien kami, maaf saya ralat. Dengan demikian surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. Ya. Hak substitusi yang artinya nanti mungkin dibacakan oleh rekan saya, apa sih itu hak substitusi? Ya. Hak substitusi itu yang kemarin disampaikan oleh mantan klien kami atau dianggap atau kami dengan positif thinking menganggap beliau tidak paham apa itu hak substitusi. Monggo silahkan dibacakan apa sih hak substitusi gitu. Ya. Izin membacakan arti dari hak substitusi. Hak menerima kuasa untuk melimpahkan atau menunjuk kuasa lain guna melaksanakan kuasa yang diterimanya. Itu ya, jadi jelas bahwa memang sudah disepakati, ditandatangani, dibaca, dan ini adalah salah satu strategi kantor saya. Ketika saya merasa dalam perjalanan penanganan perkara daripada mantan klien kami Bu Erin, saya berpikir saya mendampingi Bu Erin adalah seorang wanita, dan kami juga berhadapan dengan ART atau penyalurnya juga seorang wanita. Bahkan di situ juga kami melihat ada statement daripada wakil rakyat yang notabene juga adalah seorang wanita, public figure. Maka saya merasa sangat perlu untuk juga tim kuasa hukum Ibu Erin, mantan klien kami, ya, dilibatkan juga para pengacara perempuan ini, sehingga pada saat itu Bu Erin juga menandatangani kuasa ya kepada kalian. Dan juga setelah menandatangani kuasa sedikit wawancara, briefing, lalu ketemu respon sama teman-teman media ya pada saat itu ya. Nah, dan juga perlu diketahui kata-kata kami tidak profesional itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kami selaku tim kuasa hukum memberikan laporan hasil kerja penanganan perkara kepada mantan klien kami, baik secara via WhatsApp pada saat itu maupun kami kirimkan secara langsung. Ya, gitu. Jadi jelas kami
melakukan kerja ya tentunya secara profesional gitu sebagai advokat. Kami memberikan laporan hasil perkembangan penanganan perkara ya. Nah, ini perlu saya bacakan ya. Laporan hasil kerja penanganan perkara ya atas nama klien kami Rien Wartia Trigina berdasarkan surat kuasa khusus nomor 633/SKC/SKK/5 Romawi _2026 tertanggal 5 Mei 2026. Jadi laporan kerja ini kami buat ya sampai dengan tanggal 22 Mei di mana kami semua hadir untuk mendampingi mantan klien kami dalam panggilan polisi sebagai terlapor pada tanggal 22 Mei. Di sini kami sampaikan laporan perkembangannya adalah nomor 1 tanggal 5 Mei 2026 penanganan perkara yaitu konsultasi hukum, penandatanganan surat kuasa, pendampingan, klarifikasi nama baik di hadapan media atau press conference pada saat itu ya yang dilaksanakan di restoran and dining Senayan City Jakarta. Hasilnya adalah selesai. Lalu kedua, pada tanggal 7 Mei 2026 kami juga menggelar press conference bersama teman-teman media. Di sini ada Selebrita, ada Trans TV, ada Hotkeys, Indosiar, Selebrita terkait perkembangan perkara mantan klien kami. Tanggal 8 Mei 2026 kami selaku tim kuasa hukum bersama-sama mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ya, mendampingi klien kami atau mantan klien kami Ibu Erin membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi tanggal 8 Mei 2026 dan selesai. Kenapa kami bilang selesai? Jadilah laporan polisi tersebut ya. Lalu keempat tanggal 10 Mei 2026 konsultasi hukum serta mendampingi press conference bersama media di restoran and dining Senayan City Jakarta. Laporannya adalah selesai. Lalu tanggal 16 Mei 2026 menghadiri dan mendampingi press conference bersama TV Kiss dan Halo Selebriti. Laporannya selesai. Lalu tanggal 17 Mei 2026 bersama klien kami menemui media ya dan konsultasi hukum update perkembangan kasus langkah selanjutnya di Warung Pojok Senayan City Jakarta. Selesai. Keenam, pada tanggal 17 Mei 2026 bersama klien kami tanggal 18 Mei 2026 ya kami datang hadir karena kami melihat adanya agenda RDP ya di DPR RI pada saat itu tanggal 18 Mei 2026 ya kami mendampingi dan menghadiri ya ke DPR. Kita datang tentunya untuk kepentingan klien kami ya di acara RDP tersebut, walaupun pada saat itu ternyata setelah dikonfirmasi kami tidak dapat masuk pada saat itu. Namun demikian pada saat di DPR RI di halaman gedung DPR RI tersebut kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, mantan klien kami Ibu Erin ya diwawancarai oleh 3 media televisi nasional ya, serta mendampingi klien kami juga. Berikut selanjutnya agendanya press conference. Pada tanggal 19 Mei 2026 ya, kami mendampingi berita acara pemeriksaan klien kami di Polres Metro Jakarta Selatan atas nama pelapor klien kami. Selesai, tuntas. Lalu tanggal 20 Mei 2026 ya, ada konsultasi hukum terkait kedatangan sejumlah wartawan ke kediaman mantan klien kami pada malam hari itu. Jadi malam-malam di sini ada rekam jejak historinya
mantan klien kami Ibu Erin menghubungi saya malam-malam karena merasa ada orang yang datang ke rumahnya bawa wartawan, serta kami juga mendampingi pada saat itu bersama Ibu Erin ya, mengklarifikasi ada apa sih kejadian kemarin itu. Ya, lalu pada tanggal 21 Mei kami tim kuasa hukum bertemu dengan Bapak yang berinisial W selaku pihak yang menjembatani klien kami sebagai kuasa hukum terkait persoalan hukum yang dihadapi oleh klien kami. Ya, lalu pada tanggal 22 Mei 2026 di mana kami semua hadir, ya, tim kuasa hukum hadir nih kami semua di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan adanya memenuhi panggilan penyidik, ya, klien kami atau mantan klien kami Ibu Erin sebagai terlapor, ya, sehubungan dengan LP yang dilaporkan oleh saudara Hera. Ya, turut hadir semua kami hari itu, kami dampingi, diambil keterangannya ya, sampai dengan selesai. Mungkin terkait tanggal 22 Mei rekan-rekan saya yang perempuan ini yang lebih aktif ya mendampingi sampai selesai. Jadi laporan ini kami sudah laporkan pada tanggal 21 Mei dan sudah diterima, bahkan sudah ada balasannya. Maka kami jelas di sini mengklarifikasi bahwa apa yang diberitakan ataupun apa yang disampaikan oleh mantan klien kami Ibu Erin tentang tidak profesional kami dalam menangani perkara, saya rasa kurang pas atau kurang tepat. Kan kami juga menilai mungkin saja klien kami tidak paham yang dia sampaikan, mendelegasikan, karena memang jelas ada hak substitusi. Dalam penanganan perkara itu ketika kami membutuhkan advokat-advokat lain untuk memperkuat penanganan perkara, pembelaan, pendampingan, itu diperbolehkan. Gitu teman. Bang, yang jadi alasan Bu Erin kan bilang katanya pas press conference di Senayan City itu dia tidak diberitahu terkait penambahan atau pendelegasian ketiga lawyer ini, Bang. Itu gimana, Bang? Karena bahkan sudah ke Bang Sunan gitu. Kan, bukan ke saya kan, yang dampingin ibu-ibu ini pada saat press conference. Jadi seperti ini Mas, saya bisa bantu jawab ya. Dalam pertemuan tersebut memang sudah dari mantan klien kami itu menandatangani sendiri surat kuasa, maka terjadinya preskon di tanggal tersebut. Kalau bahasanya tidak berkenan, bagaimana bisa terjadinya preskon itu? Bahkan 2 kali kami mendampingi sampai proses di Polres Jakarta Selatan, semuanya fine-fine aja, bahkan mengucapkan terima kasih juga ya terhadap kita. Jadi ketidakprofesional kita itu ada di mana titiknya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Pada saat penandatanganan surat kuasa pun di depan media juga kan gitu. Jadi memang secara sukarela dan memang secara sadar gitu kan menandatangani surat kuasa tersebut. Dan saya juga sudah menyampaikan sebelum penandatanganan dan mulai adanya jumpa pers pada saat itu, saya menyampaikan bahwa saya butuh ya, karena strategi kami, saya butuh juga adanya penambahan para advokat wanita untuk mendampingi mantan klien kami Bu Erin. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya melihat urgensinya adalah satu, yang saya dampingi adalah seorang wanita Ibu Erin sebagai klien. Lalu kedua, yang kami lawan adalah perempuan juga, yaitu ART Hera dan atas nama siapa satu lagi bukan ini apa namanya penyalur ya, penyalur juga wanita. Dan pada saat itu ada statement-statement yang keras yang disampaikan ditujukan untuk klien kami Bu Erin dari seorang anggota DPR juga wanita. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ini strategi, Mbak, kami perlu support dari tim advokat wanita perempuan.
Oke. Ya, jadi perlu mungkin satu tambah lagi. Sebentar lagi, saya belum bicara sebentar. Jadi sisi undang-undang advokat dulu nih, biar ini kan kata tidak profesional ini kan sangat merugikan kantor hukum Sunan Kalijaga. Jadi sebenarnya di dalam menjalankan puasa itu sebenarnya dalam hal ya mungkin kedua belah pihak perjanjiannya mungkin dibatalkan atau dicabut atau mundur, itu hal yang biasa dalam dunia profesi selama berdekat baik. Apalagi seorang advokat bisa mundur kalau memang perkara tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang berikut lagi bahwa kalau masalah jasa hukum memang itu sudah hak daripada para advokat karena sudah ada perjanjian disepakati. Jadi dalam hal ini saya mau tegaskan saja bahwa apa yang dinyatakan Bu Erin mungkin karena ketidakpahaman dia terkait dengan persoalan undang-undang. Kita ini hadir melakukan tanda tangan kuasa, menyepakati perjanjian, semuanya berdasarkan undang-undang advokat. Tidak bisa kita keluar dari sana. Dan ini kan bukan masalah pencabutan kuasa dari Pak Sunan untuk menyerahkan kepada orang lain, tapi menambah. Karena melihat bahwa dia adalah seorang perempuan, yang dilawan perempuan, yang di statement juga DPRD adalah perempuan. Sudah sepantasnya harusnya dia berterima kasih. Bukannya dia menyatakan bahwa tidak profesional. Jadi dari sini saya juga menyampaikan bahwa apapun yang terjadi hari ini, mudah-mudahan semuanya selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan kepada publik yang merugikan kantor hukum Sunan Kalijaga di sini. Itu saja, terima kasih. Ini sifatnya kami klarifikasi. Kami juga tidak ada masalah dengan Ibu Erin ya, tidak ada masalah sehingga ya, biar sama-sama paham, jangan sampai ada miskomunikasi.